Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Evelia. Saya mahasiswa jalur PPKHB. Saya jurusan Pendidikan Luar Biasa di Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempraktekkan teknik-teknik untuk anak tunanetra untuk memenuhi tugas orientasi dan mobilitas. Sebelum saya mempraktekkan teknik-teknik untuk anak tunanetra, adapun teknik-tekniknya yaitu 1. Teknik penamping awas, yaitu kontak. 2. Teknik berbalik arah. 3. Teknik berpindah pegangan. 4. Teknik melewati jalan sempit. Yang kelima, teknik melewati pintu. Yang keenam, teknik duduk di kursi tanpa meja. Yang ketujuh, teknik duduk di kursi dengan meja. Yang kedelapan, teknik melindungi diri, upper hand. 9. Teknik mencari benda jatuh. 10. Teknik trailing atau menelusuri. Yang ke-11, teknik lower hand. 12. Teknik naik dan turun tangga. 13. Teknik membuka dan menutup pintu. 14. Teknik table manner atau tata cara makan. 15. Teknik mengenal mata angin. Yang terakhir, teknik multi ruang. Langsung saja kita menggunakan teknik kontak. Teknik kontak yaitu pendamping menyentuh tangan tunanetra dengan punggung tangannya. Tunanetra segera memegang dengan erat lengan pendamping di atas siku-siku. Posisi tunanetra harus berposisi setengah langkah di belakang pendamping awas. Tangan pendamping awas lebih bebas dan tidak boleh tunanetra terlalu belakang. Tunanetra tidak boleh terlalu ke depan. Tunanetra harus berposisi setengah langkah di belakang pendamping awas. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik berjalan. Pendamping awas membawa tunanetra untuk berjalan. Yang ketiga, teknik berpindah pegangan. Tunanetra meraba-raba bahu pendamping awas agar tunanetra lebih mudah mencari lengan di atas siku-siku pendamping awas. Selanjutnya, teknik berbalik arah. Pendamping berhadapan dengan tunanetra. Kemudian tunanetra meraba-raba tangan kiri pendamping awas dan pendamping membawa tunanetra berbalik arah ke jalan semula. Teknik melewati jalan sempit digunakan saat melewati jalan yang lebarnya tidak dapat dilalui secara normal oleh 2 orang menurut Hosby tahun 2010. Tunanetra berposisi di belakang pendamping karena pendamping akan membawa tunanetra untuk melewati jalan sempit. Simulasi teknik melewati pintu. 1. Tunanetra dan pendamping awas berhenti sejenak sebelum melewati pintu. Kemudian pendamping memberitahukan kepada tunanetra bahwa kita akan melewati pintu. Kedua, kemudian pendamping menjelaskan kepada tunanetra ke arah manakah pintu itu membuka dan membuka menjauh atau mendekat dan ke arah kiri atau ke kanan. 3. Apabila pintu terbuka ke arah berlawanan dengan posisi tunanetra, maka tunanetra akan berpindah pegangan terlebih dahulu.
Selanjutnya, teknik duduk di kursi tanpa meja. 1. Sebelum tunanetra duduk di kursi, pendamping meyakinkan pada tunanetra tentang bentuk, ukuran, dan kondisi kursi. 2. Seandainya datang dari depan kursi, pendamping menuntun tunanetra sejauh setengah langkah dari bagian depan kursi dan menerangkan posisi kursi. Yang ketiga, pendamping membawa tunanetra mendekati kursi. Jika pendamping datang dari depan kursi, maka dekatkan tunanetra sehingga tulang keringnya menyentuh kursi. Pegangkanlah salah satu tangan tunanetra ke sandaran kursi. 4. Tanpa melepaskan tangan yang memegang sandaran kursi. Tangan yang bebas memeriksa kursi dengan meraba keseluruhan permukaan kursi, terutama bagian tempat duduknya. Selanjutnya, teknik duduk di kursi dengan meja. 1. Pendamping membawa tunanetra mendekati kursi sehingga jaraknya setengah langkah. 2. Pendamping memegang tangan tunanetra yang bebas dan tangan tersebut dipegang pada pinggiran meja. Kemudian, pendamping memegang tangan yang memegang tangan pendamping. Yang ketiga, setelah itu tunanetra diinstruksikan. 4. Setelah itu, instruksikan pada tunanetra untuk meraba kursi dengan tangan yang memegang kursi. Yang kelima, setelah duduk tunanetra dapat mengecek posisi duduknya, sehingga posisinya lurus dengan kedua tangannya yang memegang pinggiran aja. Teknik melindungi diri atau upper hand. Teknik ini memberikan perlindungan pada bagian dada dan kepala tunanetra dan benturan-benturan benda atau rintangan yang ada di depannya. Teknik ini dapat juga berfungsi efektif di tempat yang mudah dikenal, namun pada waktu tertentu dapat juga digunakan dan tempat yang belum dikenalnya. Adapun prosedur penggunaan menurut Hill dan Ponder: 1. Dorong tangan ke depan setinggi bahu sehingga sejajar dengan lantai. 2. Dengan bawah lebih dibengkokkan di sikut sehingga membentuk sudut lebih 120 derajat. 3. Jari-jari lentur rapat dan berada kurang lebih dari 1 inci di luar bahu yang berlawanan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Teknik mengambil benda yang jatuh. 1. Sebelum mengambil benda yang jatuh, tunanetra harus mendengarkan terlebih dahulu di mana benda tersebut jatuh. 2. Tunanetra sekarang mencoba menghadap ke arah benda yang jatuh, kemudian berjongkok dengan tegak lurus mulai mencari benda. Tunanetra mencoba meraba permukaan lantai yang mulai dari dekat kaki dan sampai melebar kaki. Apabila belum bertemu, bisa melangkah 1 langkah ke depan dan mencari lagi.
Teknik trailing atau menelusuri objek. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan garis lurus atau gerak menuju sasaran. Teknik lower hand. Teknik ini memberikan perlindungan bagian bawah, terutama bagian perut dan selangkangan dari kemungkinan benturan dengan objek atau rintangan dan halangan yang berada di depannya dan berukuran setinggi perut. Teknik naik tangga. Satu pendamping mendekati pinggiran tangga dan berhenti ketika sampai pada pinggiran tangga. Siswa berada setengah langkah di belakangnya. 2. Katakan mulai. Pendamping melangkah naik, siswa maju setengah langkah untuk menemukan tangga dan kemudian melangkah naik. 3. Katakan habis ketika anak tangga sudah habis. Setelah siswa dan pendamping sampai di tempat datar, pendamping berhenti sebentar dan menyerahkan pada siswa bahwa dia telah sampai di puncak. Teknik turun tangga. 1. Pendamping menurun tangga dan berhenti ketika kaki sampai di sisi tangga. Siswa tepat berada setengah langkah di belakangnya. 2. Sewaktu pendamping bergerak menurun tangga, pendamping berkata, katakan mulai. Siswa tetap berada setengah langkah di belakang sampai ia merasakan gerakan turun dari lengan pendamping sampai merasakan tepi tangga. 3. Siswa tetap berada satu anak tangga di belakang pendamping sewaktu dalam proses berjalan turun tangga. 4. Siswa harus menjaga posisi tegak dengan titik pusat berat badan jatuh pada tumitnya. Inti terutama untuk menjaga keseimbangan berat badannya. 5. Jika anak tangga sudah habis, katakan habis. Teknik membuka dan menutup pintu. Teknik tata cara makan. Selamat siang, Mas. Siang, Bu. Di sini makanannya ada makanan pembuka, yaitu ada somai, ada batagor, ada martabak. Terus Mas mau pesan apa? Dan juga ada gorengan. Gorengan apa itu? Gorengan aja ya. Selanjutnya makanan utamanya di sini ada
nasi pakai ayam bakar, setelah itu nasi goreng, dan juga ada martabak India. Oke. Selanjutnya ada makanan penutup, ada coklat, ada puding, ada es campur. Mas mau pesan apa? Campur. Tunggu sebentar ya Mas ya. Mas, permisi. Ya Bu. Ini makanan pembukanya. Di sini ada goreng tempe sama goreng tahu. Mas mau makan apa? Tahu. Tahu dulu. Tahu ada di sebelah kanan kiri Mas. Bisa Mas? Oh ya, tangan Mas buat huruf seperti C. Lalu gigi atas Mas. Ini airnya di sebelah kiri Mas ya. Masih ada Mas? Tunggu sebentar ya Mas ya. Makanan utama dan makanan penutupnya. Ya Bu. Permisi Mas. Ya Bu. Ini makanan utamanya ya. Ini nasi ayam bakar. Ini minumannya sebelah tangan kanan Mas. Sendoknya di tangan sebelah kanan. Ya Mas. Jadi yang bisa ya. Permisi Mas. Ya Bu. Ini makanan penutupnya es campur. Sendoknya di sebelah kanan Mas. Ya. Udah bisa. Ada yang saya bisa bantu lagi? Selamat menikmati Mas. Teknik mata angin. Ibu di sini akan mengenali mata angin, yaitu ada 4 bagian mata angin. Yang pertama ada barat, timur, selatan, dan utara. Jika di pagi hari badan oka terasa panas di depan, maka oka menghadap ke timur, sebelah kanan oka selatan, sebelah kiri oka utara, di belakang barat. Selanjutnya, yang keduanya kalau oka pada sore hari terasa panas di bagian tubuh depan oka jadi kebalikannya ya, oka menghadap ke arah barat bagian depannya. Sebelah kanannya oka menghadap ke utara. Di bagian kiri oka menghadap selatan. Di belakangnya jadi menghadap timur. Nah, di sini sekarang posisi oka. Oka ketika sore hari badan oka terasa panas di pagi hari. Jadi oka posisinya di arah ke Timur. timur. Bagian kanan oka menghadap ke Selatan. kiri, oka menghadap ke Utara. di belakang barat. Iya, oka sudah mengerti. Dan selanjutnya sore, ketika badan oka di bagian depan terasa panas, itu oka menghadap ke mana? Barat. Menghadap ke barat. Kalau sebelah kanan, oka menghadap ke mana? Utara. Iya, kalau kiri, Selatan. nah kalau ke belakang, Timur. iya, oka udah paham, udah pintar oka ya. Mungkin itu penjelasan dari ibu tentang mata angin. Teknik multi ruang. Di depanmu ini ada sebuah pintu. Kalau kamu mau menuju ke depan ini, kamu harus melakukan 2 langkah maju ke depan. Setelah 2 langkah maju ke depan, kamu berhenti. Ayo lakukan 2 langkah maju ke depan. Berhenti. Di depanmu ini, tangan kanan terdapat ganggang pintu. Ayo dibuka Nesa ganggang pintunya. Sebelum melangkah, kamu harus menaik 1 ubin. Ayo, naik. Nesa,
Di sebelah kananmu ini terdapat sebuah kursi yang terlalu rendah. Sebelum kamu mencoba duduk di kursi tersebut, kamu harus belok kanan dan meraba-raba kursi tersebut. Ayo lakukan, Nesa. Setelah itu berdiri. Nesa, kita akan menuju di sebuah kamar utama. Ayo pegang saya dulu, Nesa. Kita akan melangkah 5 langkah untuk menuju kamar utama. Ayo kita berjalan. Berhenti. Kita akan belok ke kiri. Belok ke kiri. Nesa, kita sudah berada di depan pintu kamar utama. Kamu akan melangkah 2 langkah. Setelah itu berhenti. Berhenti, Nesa. Di sebelah kiri tangan kamu terdapat ganggang pintu kamar utama. Ayo dipegang, Nesa, dan buka pintunya. Baik, setelah pembimbing pengawas tunanetra mengarahkan teknik multi ruang kepada anak tunanetra bisa melakukan prakteknya sendiri. Teknik menggunakan tongkat.
Baik, itulah teknik-teknik untuk anak tunanetra. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.